Halo semuanya, di sesi kali ini kita bakal ngebahas gimana caranya biar kita bisa lebih pede waktu ngasih opini dalam bahasa Inggris. Yuk, kita langsung mulai aja. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak tiba-tiba di tengah-tengah ngejelasin sesuatu, kok kata-katanya jadi berantakan? Mungkin pas lagi meeting penting, atau bahkan pas lagi ngobrol santai sama teman. Dan kamu bingung gimana cara ngejelasin kenapa kamu mikir begitu. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, ini dia nih kuncinya. Masalahnya itu bukan karena bahasa Inggrismu jelek, sama sekali bukan. Tapi karena kita belum punya alat yang pas, yaitu kata-kata penghubung atau connectors. Ini tuh semacam lem yang bikin ide-ide kita jadi nyambung, terstruktur, dan pastinya lebih kuat. Oke, jadi ini dia peta kita buat hari ini. Pertama, kita bakal bedah struktur dasar sebuah opini. Terus kita lanjut belajar cara ngejelasin sebab dan akibat, memperjelas tujuan, nambahin alasan pendukung, dan terakhir ada tantangan seru buat kamu. Yuk, kita mulai dari fondasinya dulu. Ada sebuah kerangka super simpel yang sering banget dipakai sama native speaker secara nggak sadar, yang bikin opini mereka kedengaran jelas dan logis. Yap, kuncinya cuma ada di 3 langkah ini. Gampang banget diingat, anggap aja ini resep rahasia kamu. 3 langkah inilah yang bakal jadi fondasi buat setiap opini yang bakal kamu sampaikan. Gini caranya. 1. Langsung aja sampaikan opinimu pakai I think atau I believe. 2. Ini yang paling krusial. Kasih tahu kenapanya, kasih alasan yang kuat. Terakhir, tutup yang manis, bisa dengan kesimpulan atau pertanyaan biar diskusinya lanjut. Simpel kan? Coba lihat contoh ini deh buat situasi santai. Kelihatan polanya? Ada opini, ada alasan, terus ditutup pakai pertanyaan. Ngobrol jadi ngalir banget kan? Kerennya lagi, struktur yang sama persis ini juga ampuh banget buat di situasi profesional. Jadi terdengar lebih meyakinkan dan terstruktur. Strukturnya tetap sama, konteksnya aja yang beda, tapi efeknya luar biasa. Oke, kerangkanya udah ada, sekarang saatnya kita isi dagingnya. Kita bakal ngobrolin soal kata-kata penghubung yang paling penting, yaitu yang ngejelasin kenapa kamu punya opini itu. Nah, ini dia beberapa senjata utama kamu buat ngejelasin sebab. Because ini yang paling umum, bisa dipakai kapan aja. Since biasanya dipakai kalau alasannya udah sama-sama diketahui. Due to dan because of lebih formal, seringnya dipakai di tulisan. Nah, kalau S seringnya ditaruh di awal kalimat. Eits, tapi ada satu aturan penting nih yang harus kamu ingat. Kalau pakai due to sama because of, pastiin setelahnya itu kata benda atau noun. Contohnya, because of the storm, due to the traffic. Gampang kan? Nah, tadi kan kita ngomongin sebab. Sekarang kita lihat sisi sebaliknya, akibat atau hasilnya. Yang paling umum itu so, buat nunjukin konsekuensi. Kalau which is why itu elegan banget. Gunanya buat nyambungin hasil ke alasan yang baru aja kamu sebutin. Jadi alurnya jelas banget. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ngomongin soal kata penghubung yang gunanya buat ngejelasin tujuan. Jadi ini bukan lagi soal sebab akibat, tapi soal kenapa sih kamu ngelakuin itu? Apa niat dibaliknya? Ada 3 pilihan utama nih. In order to itu yang paling formal. Versi santainya cukup pakai to aja. Nah, kalau so that, ini asik banget buat nekenin hasil akhir yang pengen kamu capai dari tindakanmu itu. Nah, ini nih yang sering bikin bingung. Bedanya so sama so that. Kelihatannya mirip tapi artinya beda banget. Gampangnya gini, so itu fokus ke hasil akhir yang terjadi, sementara so that fokus ke niat awal sebelum kamu bertindak. Detail kecil yang penting banget. Coba deh lihat contoh ini biar makin jelas. Kalimat pertama, I went by car, so I was able to take more luggage. Ini ngomongin hasilnya. Beda sama kalimat kedua. I went by car so that I could take more luggage. Ini ngomongin tujuannya. Niat awalnya supaya bisa bawa barang lebih banyak. Kerasakan bedanya? Oke, sekarang kita naik level ya. Kadang-kadang kan satu alasan aja tuh nggak cukup kuat kan? Nah, disinilah kita bisa numpuk alasan biar argumen kita makin kokoh dan susah dibantah. Frasa-frasa ini gunanya buat nambahin lapisan di argumen kamu. Another reason is, ini kedengarannya rapi dan terstruktur. Plus sama also lebih santai. Nah, kalau on top of that, ini asik banget. Kayak nambahin satu poin pamungkas yang bikin argumenmu makin wah. Di contoh ini, kelihatan banget kan gimana jadinya kalau kita numpuk alasan. Kamu nggak cuma ngasih satu alasan, tapi langsung beberapa poin kuat. Bikin opini kita jadi lebih personal dan lebih meyakinkan. Oke, sampai kita di bagian yang paling seru. Sekarang,
Ayo kita rangkum semuanya jadi satu tantangan praktis buat kamu biar ilmunya langsung nempel. Jadi, ingat ya, resepnya simple. Pertama, pakai struktur 3 langkah yang solid. Kedua, jelasin sebab, akibat, dan tujuan kamu pakai connectors yang pas. Dan ketiga, jangan ragu buat nambahin alasan ekstra biar makin mantap. Dan ini dia tantangan buat kamu. Coba jawab pertanyaan ini. Kenapa kamu milih buat belajar bahasa Inggris? Coba jawab untuk diri sendiri dan pakai minimal 2 connectors yang udah kita bahas hari ini. Ingat, kuncinya latihan. Semakin sering dipakai, semakin pede kamu ngomong. Selamat mencoba ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.